Dengan saya Nur Samila Rusda, untuk pertemuan 7 kali ini, saya akan menggunakan sebuah rancangan database pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan 6. Sebelum saya masuk ke CMD, saya sudah mengaktifkan aplikasi SMPP-nya terlebih dahulu. Yang saya aktifkan adalah Expense dengan MySQL. Jika keduanya sudah aktif, lalu kita masuk ke CMD. Jika kita sudah masuk ke SMD, berikut tampilannya, lalu kita masuk ke MySQL dengan format. Berikut untuk format, masuk ke dalam MySQL. Jika sudah berhasil, masuk ke dalam format MySQL-nya, lalu kemudian kita masuk ke database. Untuk database ini, agar kita dapat melihat database apa saja yang telah kita buat sebelumnya. Tampilan data-data yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian, kita mengaktifkan salah satu data yang sudah kita buat, yaitu data pertemuan 6 sebelumnya. Ada use db perpus web. Jika sudah aktif, kemudian langkah selanjutnya saya akan show tables. Untuk show tables ini, saya dapat melihat tabel apa saja yang sudah saya buat. Ada admin, ada anggota, detail peminjaman, katalog buku dengan peminjam. Lalu kemudian kita diminta untuk membuat table dengan nama penerbit dengan format seperti create table penerbit. Lalu masukkan data seperti soal di pertemuan 7. Maaf jika agak lama karena saya sambil melihat modul.
Baiklah, di sini ada ID penerbit, ada nama penerbit, ada alamat penerbit, ada telepon penerbit, ada email penerbit. Jika sudah oke, langkah selanjutnya melihat struktur tabel penerbit. Dan seperti inilah tampilan dari struktur tabel penerbit. Step berikutnya kita ingin menginputkan data untuk tabel penerbit. Insert info penerbit. Datanya. Untuk tabel pertama ada Wancana Ria, Jakarta untuk nomor telepon dengan email wancana.ria@gmail.com. Lanjut ke data yang kedua. Kita copy dari atas saja agar mempermudah dan mempercepat waktunya. Tinggal kita edit dengan data yang kedua. Maaf sebelumnya, di sini saya ada kendala, yaitu perekamannya terhenti secara otomatis. Maka dari itu, saya ingin menjelaskannya saja yang tidak terekam. Di sini saya ingin menjelaskan insert into penerbit. Insert into penerbit itu menginput data untuk tabel penerbit. Step berikutnya kita diminta untuk menambahkan field di ID underscore penerbit pada tabel buku.
yaitu ada alter table buku at id underscore penerbit yang bertipe integer. Setelah itu kita diminta untuk menghapus file penerbit, yaitu dengan format alter table buku drop penerbit. Berikutnya kita update data pada file ID penerbit berdasarkan ID dan ID katalog. Di sini ada 9 jenis buku yang sudah saya input. Dengan contohnya ada update buku select ID underscore penerbit 1 where ID underscore buku 9. Kemudian kita coba tampilkan pada tabel buku yang sudah terupdate, yaitu ada select from buku. Langkah selanjutnya, kita diminta untuk menginput data pinjaman dengan format insert into peminjaman. Kenapa di sini saya buat 2 step? Karena sebelumnya saya sudah mencoba-coba beberapa proyek sebelum proyek ini. Saya gabung menjadi satu. Ternyata dalam satu ini, kalau saya jadi satu itu pasti suka ada kendala. Walaupun udah dipakai titik koma, dia akan tetap terus. Mungkin ada yang error atau salah, makanya saya buat 2 step begini agar tidak salah. Kemudian kita tampilkan data pinjaman yang sudah terinput. Di sini ada select from peminjaman. Dan step berikutnya, kita akan menginput detail underscore pinjaman dengan format insert into detail underscore pinjaman. Di sini saya juga bagi 3 step agar tidak terjadi error. Lalu kita show database, kita melihat data apa saja yang sudah kita buat, data table yang sudah kita buat, ada admin, anggota, buku, detail underscore pinjam, ada katalog underscore buku, peminjaman, dan penerbit. Untuk step berikutnya, di sini kita diminta menampilkan nama anggota yang pernah meminjam dengan format select nama from anggota where ID anggota. Saya cek kembali. Kemudian kita enter. Nah, ini nama berikut nama-nama
yang pernah meminjam buku. Kemudian di sini kita disuruh menampilkan nama anggota yang tidak pernah meminjam buku. Sama sama dengan select nama from anggota where ID anggota in from pinjaman. Maaf, saya salah menjelaskan untuk yang select nama from anggota where ID anggota not in. Select ID underscore anggota from peminjaman itu nama yang tidak pernah meminjam buku. Lalu yang select nama from anggota where ID underscore anggota in select ID anggota pinjaman dia yang pernah meminjam buku. Berikut nama-nama yang pernah meminjam buku. Selanjutnya, kita tampilkan buku yang tidak pernah dipinjam dengan format select judul underscore buku from buku where ID underscore buku not in select ID underscore buku from detail underscore pinjam. Kita enter. Untuk tampilannya ada public speaking, ada trik SQL, kemurnian agama, dan microcontroller. Lanjut, untuk step berikutnya kita tampilkan data buku beserta nama katalog dengan nama penerbit, format select judul underscore buku nama katalog from buku, koma katalog buku, where buku ID underscore katalog underscore buku titik ID underscore katalog. Kita cek kembali, ada select judul underscore buku, koma nama underscore katalog from buku, katalog underscore buku, where buku, titik ID buku underscore sama dengan katalog underscore buku, titik ID katalog, koma. Lalu kemudian kita enter. Di
Sini ada tampilannya, ada judul buku serta nama katalognya. Dan untuk langkah yang terakhir, kita menampilkan data peminjaman buku yang belum dikembalikan atau belum selesai dengan format. Select judul underscore buku from buku inner join detail underscore pinjaman on buku ID underscore buku sama dengan detail underscore pinjaman pinjam titik ID underscore buku per tanggal underscore pengembalian sama dengan masukkan angka tahun dan tanggalnya. Kembali, select judul underscore buku from inner join detail underscore pinjaman on buku titik ID underscore buku sama dengan detail underscore pinjaman titik ID underscore buku where tanggal underscore pengembalian dan masukkan tahun, bulan, dan tanggalnya. Lalu kemudian kita enter. Maaf, terjadi error. Untuk tabelnya, judul buku Mahir Bahasa Inggris dengan Mahir Mewarnai. Baiklah, cukup sampai sini untuk pengembangan studi kasus pertemuan 7. Kurang lebihnya, saya mohon maaf bila ada salah kata atau salah menyebutkan format-formatnya atau keterangan lainnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.